tahu kamu ngomong apa selama ini. Mas Agam bilang, ini ada sepeda punya Mas Yasin. Jember inklusi. 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 Ada teman saya juga di samping. Jadi nama saya Viviano Rizky Tantoi. Saya di sini sebagai sutradara film Dua Berlian. Di samping saya, monggo Mas perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abu Zargifari. Saya juga selaku sutradara sekaligus editor di film Dua Berlian. Oke, kalau di samping saya teman-teman pasti tahu dia orang paling terkenal di Jember, dan dia di sebelah saya ini Mas Rio, dia sebagai produser ya. Iya, betul. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Polsek Ajung dan para tamu undangan dari semua lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kenapa saya membuat film Dua Berlian? Sebenarnya film Dua Berlian ini sudah proyek yang sangat lama. Ide ini sudah muncul di dalam kepala saya sendiri waktu itu 2 tahun. Secara regulasi tidak memadai. Jadi rumah produksi yang saya dan teman-teman gawangi ini belum berbadan hukum. Nah, sementara kebijakan pemerintah pada saat itu harus lewat Kementerian Pariwisata harus berbadan hukum seperti itu. Dan Rio waktu itu tanya saya, ya niki ditolak ya apa gitu. Ya wes kita garap sama teman-teman. Teman-teman sopo? Ya teman-teman kita sendiri, teman-teman difabel, teman-teman non difabel kayak gitu. Nah, dari sini akhirnya saya semakin semangat untuk membuat film ini, dan akhirnya efektif dalam setahun terakhir ini, dan sangat ngebut ketika bulan Agustus saya kontak teman-teman termasuk teman-teman difabel untuk menjadi bagian dalam kru dan talent. Kenapa kru dan talentnya harus difabel dan juga non difabel? Karena esensinya sebenarnya saya dan Mas Lutfi nanti menambahkan ya Mas ya. Esensinya saya tidak, istilahnya tidak terlalu fokus pada inti cerita yang saya sajikan, tapi saya ingin membuka masyarakat, pandangan masyarakat ketika melihat film ini, dan juga ketika kita nobar bersama-sama, baik hari ini di Lipo, di luar Cinepolis, di mana layar-layar komunitas, saya ingin menunjukkan bahwasannya
kru difabel itu juga bisa jadi kameramen loh, bisa jadi tim di balik layar, bisa jadi make up. Nah, termasuk juga yang teman-teman menjadi talent, bahwasanya mereka meskipun memiliki ragam disabilitasnya masing-masing, mereka tetap semangat gitu dan sama-sama mempunyai potensi yang sama. Terbukti beberapa tim kami mulai dari scoring ada Mas Andre dan Mas Awal, Mas Yopi, terima kasih. Ada siapa namanya Mbak Farah, jauh-jauh dari Malang. Kemudian ada Mas Handoko. Nah, Mas Handoko di sini sebagai representasi difabelnya mana Mas Handoko? Nah, itu. Itu tadi suaranya Mas Handoko sudah mirip Ariel Peter Pan ya? Ya. Gitu. Kemudian ada teman-teman dari Roda 3, mereka semangat sekali ketika membuat film Dua Berlian ini. Panas-panas, jauh-jauh dari kita syuting waktu itu di jalur lintas selatan Puger, di bawah istilahnya kita didampingi oleh Polres Jember awalannya supaya lancar dan aman dan luar biasa semangatnya teman-teman. Syuting dari jam 6 pagi waktu itu sampai jam 4 sore ya Mas Lutfi. 4 sore itu nggak ada berhentinya gitu dan teman-teman Roda 3 semangat semua. Terima kasih teman-teman Roda 3 dari komunitas DMI. Terima kasih luar biasa. Terus kemudian kru ada Mbak Farida di make up. Beliau ini memang spesifikasinya motong rambut, make up gitu. Nanti kalau ada acara manten bisa ke Mbak Farida ya. Gitu. Dan banyak ada Mas Mul dan semua yang nggak bisa saya sebutkan persatu. Seperti ada Om Sugi juga yang menjadi tim manajer lokasi manajernya yang menjaga lokasi. Wah, dada Om Sugi. Yang koordinasi dengan Polsek Ajung dengan Pak Kris dan Pak Bagus dan Pak Idam ya dari Polsek Ajung itu. Jadi sekali lagi apa yang teman-teman tonton di depan ini bukan karya saya saja, bukan karya Mas Lutfi, tapi karya kita semua. Bahwasanya teman-teman non difabel dan tim teman-teman difabel itu setara kedudukannya, mereka memiliki potensi yang sama. Seperti itu teman-teman, kayak gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Lutfi dan saya mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan teknis di depan gitu karena memang kita sudah memberikan hasil yang terbaik itu teman-teman. Terima kasih dan monggo Mas Lutfi menambahkan. Saya izin menambahkan untuk produksi Dua Berlian ini. Saya bersyukur banget bisa ikut produksi di film Dua Berlian ini karena bisa mengenal berbagai macam teman-teman difabel, disabilitas yang bahwa teman-teman difabel ternyata bisa melakukan hal-hal yang saya sangka itu memang nggak bisa sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya gitu. Dan ternyata memang teman-teman difabel selama pembuatan produksi film ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat totalitas, sangat-sangat berdedikasi dalam pembuatan film ini. Yang tadi disebutkan Marvian, waktu scene touring adalah mereka itu pagi-pagi jam 6 sampai jam 4 sore panas-panasan di JLS, berhenti sebentar untuk istirahat, habis itu lanjut lagi dan lain-lain seperti itu. Ya intinya saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada kru, teman-teman difabel dan semua hadirin yang sudah hadir dalam gala premier film Dua Berlian ini. Terima kasih. Yang akan memproduksi film, iklim di Jember ini seperti apa Mas untuk difabel, mulai dari policy dari pemerintah daerah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah saya selaku orang yang menonton dan saya pecinta film, saya watchdog sentris lah. Saya ingin menyarankan memang yang paling bisa menggugah adalah film dokumentari soal difabel. Dan saya belum menemukan itu. Ini saran gitu. Atau saya tanya juga apakah akan ada cerita lanjutan yang sifatnya karakter banget di Jalunya gitu. Karena Jalu itu teman banget sama saya. Tepuk tangan untuk Salman di belakang saya. Maksudnya apakah akan ada lanjutan yang sifatnya nanti periode episode 1 2 yang karakternya kuat di Jalu seperti apa. Tapi kalau secara person yang bisa menggugah itu adalah film dokumenter gitu. Karena saya watchdog sentris dan saya merasa film-film dokumenter itu bisa lebih memukul stakeholder maupun masyarakat. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya sangat mengapresiasi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada sutradara maupun direktur. Ada sesuatu yang memang dipersembahkan untuk menggugah daripada semua kalangan untuk bisa berpikir dalam rangka memberikan semangat kepada teman-teman disabilitas, khususnya yang ada di Jember, untuk bisa lebih membangkitkan dirinya. Jadi teman-teman disabilitas di sini luar biasa sebetulnya. Jadi kalau memang digugah potensinya itu sudah luar biasa. Saya yakin inilah salah satu contoh dalam wujud film ya. Jadi saya lihat tadi sudah luar biasa. Jadi akting daripada teman-teman luar biasa. Mungkin saya tadi sempat berbisik kepada saudara-saudara kalau bisa nanti ada film-film selanjutnya, Pak. Moga-moga banyak rezeki ya, ataupun banyak dukungan dalam rangka untuk mewujudkan film-film yang berikutnya. Jadi, Amin. Bismillah, ya. Ke depan nanti saya mungkin sangat berharap sekali mungkin ada film-film selanjutnya dengan dukungan anggaran atau apapun yang nantinya bisa memberikan kesejahteraan daripada orang yang terlibat dalam semua film. Ya. Mungkin sementara itu saya terima kasih banyak kepada sutradara maupun direktur, produser wujudnya film Dua Berlian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kelanjutan karena Mas Andi ada Mas Kulit Sentris gitu. Kami sudah mempersiapkan nanti film di tahun depan, tapi modelnya bagaimana kami masih belum tahu. Kenapa kami tidak mengambil dokumenter pada saat itu? Karena kalau dokumenter menurut kami pertimbangannya pada saat itu adalah membutuhkan riset yang sangat mendalam, Mas. Seperti itu. Jadi saya tidak mau waktu itu berpikir mengambil film dokumenter tapi dengan riset yang setengah-setengah. Jadi saya lakukan riset itu sudah berbarengan ya 2 tahun terakhir ini bersama dengan film Dua Berlian, bagaimana sih keadaan disabilitas di Jember khususnya dan pada umumnya di Indonesia. Seperti dan semoga aja tahun depan kami ya bisa saja nanti film Dua Berlian bertransformasi jadi film dokumenter yang benar-benar mengangkat kondisi realita tanpa disetting-setting tapi dengan menggunakan tokoh jalur seperti itu. Nah itu tapi masih ide dalam kepala ya itu. Kemudian tadi apa Mas? Jumlah kru ya baik. Jumlah kru untuk disabilitas kru saja itu sekitar 8. Sementara untuk total keseluruhan kru kalau untuk talent yang disabilitas itu ada 3 itu. Kemudian untuk DMI dari komunitas difabel yang menjadi figuran komunitas roda 3 itu sekitar 20 orang gitu. Jadi kalau diasumsikan dengan non difabel juga digabung itu sekitar 50 kru Mas. Seperti itu yang berproduksi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Lutfi. Cukup. Gitu.